سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا مولد المصطفى يلي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء السقيم ونور زلت اللجاء يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء الكريم يا ربنا يا جزيل للعفو يرحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العابدين والعابد يلقى قياما لي بقلب سليم غريمنا المصطفى محسن يكرم غريم واسلافنا والهدى سكان بلدة تريم ومن حضر عنده مسافر أو مقيم وأعظم كرامة لنا ذكر النبي الكريم عسى عسانا على ذكري وحبي نقيم دائم سحاب علي ترتم علينا رذيم ما ينقطع خيرها يا خير عدو كريم الله يكفي البلاء ولا نشوف اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم عسى عسى لانكشاف يا ربنا فالتخيم يا ربنا يا جزيل للوجه يكرم كريم جد بالشفاء والعوافي للذي هو سقيم يا ربي يا حي يا قيوم جودك عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه القديم. وأصلي وأسلم على سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus daripada setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Di dalam syair yang kita baca dan dengarkan tadi ada kalimat inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Bashir muhibban walau birru'ya. Sesungguhnya aku seorang pencinta, orang yang senang menyebut Ahmad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang itu amannya mengaku cinta pasti rancak dan banyak menyebut nama orang yang dicintainya. Di dalam sebuah ungkapan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu, pasti orang itu banyak menyebut nama yang dicintainya. Sekarang kita melihat ke dalam diri kita, kita berucap inni muhibbun. Aku seorang pencinta. Tapi sudahkah kecintaan tadi kita ungkapkan dengan lisan kita dan kita buktikan dengan perbuatan kita? Karena kullu da'watan taqtarin bidalilin fahuwa kadhib. Setiap ungkapan yang tidak diikuti, dibuktikan dengan dalil, dengan bukti, maka pengakuan tadi dusta. Artinya pengeramput. Nah, jadi itim puluh kita di bulan Maulid ini banyak-banyak kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak kita mendengarkan syair, banyak-banyak kita mendengarkan pujian-pujian kepada kekasih hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin menumbuhkan kecintaan kita. Biar orang menyambati apa itu petapakan bahwa malaman hari dari dagawian kah? Ada yang tukang sambat, ada yang memadahi hendak melihat ahli bid'ah kah?
Mana ujar kita tuh di hati, sekalinya orang memaulitan ditunjuknya. Biar orang hendak menyambat nang kaya apa? Innal muhibba anil ghuddali fis samami. Orang yang sudah mabuk di dalam cinta, larut di dalam rasa, itu sama nang kaya orang tuli. Kiri kanan menyambat tutupi telinga, biar kayaknya bisa uyuh sorokan. Menyuyuh beranai. Nah maka Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas, kita lewati dahulu pengajian biasa kita karena tadi pasta ya terdengar bunyi syair tadi. Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas, beliau pernah ditanya anil mahabbah, tentang cinta itu apa geram. Artinya kan orang ini betapun tentang rasa. Yang namanya rasa ini balain antara si Udin lawan si Adul. Nah, dijurungi kopi ujar Udin ini manis, ujar Adul kada. Nah, balain. Nah, si Din ditakuni tentang mahabbah. Wahai Imam Ibrahim, apa makna mahabbah? Cinta itu seperti apa dan bagaimana? Dijawab oleh Sidin. Ujar Sidin, al-mahabbatu hiya mahwul irada. Cinta itu adalah ketika kita bisa menghapus, menghilangkan segala kehendak diri kita, lalu kita gantungkan dengan kehendak orang yang kita cintai. Kau jangan ditangkap yang lagi mabuk cinta nih. Paham aja kah? Yang namanya bujur-bujur cinta itu lapas kehendak kita, tinggal kehendak kita, andap di kehendak orang yang kita cintai. Bini sayang lamun laki, maka si bini tinggalkan kehendaknya umpati kehendak laki. Si laki juga sayang lawan bini, tinggalkan keegoannya, keegoisannya. Nah, andak lawan kehendak si bini. Nah, amunnya sama-sama mau maandak, nah ini mau bertamu. Ya kalau nah sama-sama belamah tadi, ini mau bertamu. Amunnya seikung bisi kehendak, yang seikung bisi kehendak. Nah, ini biasanya daur rusak. Seikung karas lalu kacau. Ada mau tetamunya. Nah, sedangkan di alam semesta ini iradat kehendak mutlak itu hanya milik Allah. Ya kalau dah Madani, kehendak iradat di alam semesta ini yang mutlak itu hanya ampun Allah. Kita manusia kadida bisi iradat, kita hanya diberi. Nah maka kita jangan berkaras. Kita jangan berkaras umpati kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pasti bagus. Nah ujar Sidin, mahabbah itu adalah ketika kita mampu menghilangkan segala kehendak diri kita, kita andap kehendak kita, kita serahkan kehendak kita kepada kehendaknya Allah dan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham aja kah? Paham lah tuh? Paham pula kan? Kalau halus takutnya dicinta. Cinta itu menghilangkan kehendak. Kita hendak kepada Rasulullah, ini ngalih. Kita hendak wadah Nabi, ini ngalih. Kenapa? Karena mata kita kada pernah melihat Rasulullah. Anggota tubuh kita kada pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Maka
jalannya adalah melewati guru, murabbi, mursyid. Kenapa? Karena kita ini kadang-kala hendak menyerahkan, atau kita ini hendak kita ini kadang mungkin kawan menyerahkan kehendak kita berpasrah lawan orang yang kada pernah dilihat. Ulun julung duit 12 miliar julung. Imbah itu ulun takuni, dia nak menjulung menyimpan duit ulun ini di mana? Ujar orang tadi, karena aku simpankan di julung lawan si Udin misal. Udin ini kada pernah melihat, kada pernah tetamu, kada pernah bepander. Kira-kira duit tadi ulun ambil lagi kada lah. Ulun ambil lagi kenapa? Ulun kada percaya orang yang mana melihat kada suah, bakamu kada bisa. Ulun kada wani menyerahkan. Nah, sama dengan kehendak kita, ngalih kita hendak menyerahkan kehendak kita lawan orang yang belum pernah terlihat oleh mata, maka perantara yang paling parah adalah melewati guru. Nah, bahasa nyamannya serahkan kehendak kita lawan kehendak guru. Nah, kayak itu. Kehendak kita ini kan ujar guru B. Nah, tinggal kehendak kita tadi kumpati kehendak segini. Itu namanya cinta. Amunnya masih kita hendak ujar guru B, kita paksakan ini belum lagi cinta. Hilangkan kehendak. Kaulah kira-kira kita yang mengaku cinta dengan Rasulullah menghilangkan kehendak kita. Karena ujar Nabi la yu'minu, ujar Allah Subhanahu wa taala, belum beriman kalian, belum sempurna iman kalian sampai hawa nafsu kalian mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Belum sempurna iman kita kalau belum bisa mengumpati apa yang dibawa oleh Nabi. Kehendak kita guring, kita nih namanya awak uyu pas malam hari itu Mbak Isya boleh bagawi awak uyu pas hari hujan. Guring sampai tengah malam jam 2 bangun. Mata kita ini, kehendak kita ini berlanjut bertarus guring sampai ke subuh. Amunya kawa sampai jam 12 siang. Kehendak tadi. Tapi ujar Nabi jangan, ujar Nabi bangun tengah malam. Nah, ini maksudnya belum sempurna iman kalian sebelum kalian bisa menjatuhkan kehendak kalian mengumpati apa yang dibawa oleh Nabi. Ujar kita ini adalah kehendak kita nih. Amunya kawa berisi duit banyak, imbah berisi duit banyak, duit tadi kada usah kita keluarkan, kada usah kita sedekahkan. Ini kehendak kita supaya banyak pun bertambah banyak, terkumpul kada berkurang. Kehendak kita tadi. Ujar Nabi kada. Ujar Nabi amunnya lebih keluarkan. Nah, karena ujar Nabi keluarkan, nah lalu kita kalahkan kehendak kita yang koler mengeluarkan tadi, kita keluarkan mengumpati kehendak Nabi. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu dalam setiap kehidupan kita dari bangun guring sampai guring, ayo kita ucap inni muhibbun bidzikri Ahmad. Jadi kita mengaku cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dibuktikan. Suah ulun berkisah anulah
kisah seorang murid yang hendak umpat belajar lawan guru. Pernah ada? Yang mana itu? Oh, yang itu. Itu Imam Abul Hasan Asyazili yang ditapak sidik di bahu itu. Suah kata kan? Kehendak kita kan menuntut ilmu itu duduk datang kepada guru, duduk membawa kitab, itu kehendak kita. Tapi kehendak guru kada, ujar guru, tidak ada santri datang kepada guru, ulun hendak belajar empat mengaji, berduduk dua ada sidin, duduk ujar sidin. Mengaji ada boleh berjalan, duduk ujar sidin. Hendak apa? Ulun hendak belajar. Ujar sidin, amunnya hendak mengaji lawan aku, itu jenah ajar sidin. Ada sesapu di Buncu itu, sapu ya kan halaman rumahku. Kehendak kita kan mengaji itu membawa kitab, membawa pensil, duduk. Ya kalau guru membaca kita mendengarkan. Ini kagak ujar sidin sapu ya halaman rumahku itu. Sudah tuntung menyapu ujar sidin bulik ya. Bulik murid tadi. Esok datang pulang sapu ujar sidin. Tuntung bulik sampai 3 bulan ditapak sidin di bahu. Imbah ditapak sidin, ujar sidin bulik dia sudah kita lulus. Imbah bulik dasar alim. Kenapa? Karena gelas ini amunnya di dalamnya masih hibak, pian buati ini kada gunanya. Paham kan? Gelas ini hibak, kita buati banyu. Apa gunanya? Membuangi banyu wara. Selama masih ada iradat kehendak di dalam diri kita, kadang mau masuk. Tapi ini harus dikosongkan dahulu gelas ini sama dengan kayak diri kita. Iradat kita, kehendak kita harus dikosongkan supaya apa? Banyu ini mau mahibaki gelas. Makanya ujar sidin pulik ya alim sudah ikan dasar bujur alim. Tapi ini guru mursyid. Amunnya guru numan jangan ngumpati. Anu bisa-bisa marah. Anu sapu ya kan muka rumahku. Dia sapu ya semua itu. Esok sapu ya kan, di sapu ya murid setahunan bulik jangan. Pembabal lain setelannya lain. Ingat guru mursyid itu tahu dengan keadaan hati hal ehwal kita. Ibarat dokter itu tahu penyakit di dalam dan kawa memberi resep yang cocok, yang pas. Makanya jadi bulik alim. Nah, itu gambaran orang yang cinta itu harus mahwul iradat, menghapus, menghilangkan kehendak dirinya, mengumpati kehendak orang yang dicintainya, dan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, Sayyidina Umar mengaji kenyaringan suaranya. Turunkan suara. Wahai Abu Bakar, naikkan suara, karena Sayyidina Abu Bakar mengaji kegemetan, naikkan dia sini. Sayyidina Umar kenyaringan, turunkan. Maka Sayyidina Umar menurunkan, Sayyidina Abu Bakar menaikkan. Kehendak Sayyidina Abu Bakar mengaji gemet karena bawaan sidin santai. Sayyidina Umar kehendak sidin mengaji nyaring karena sidin ketujuh menantang kaum kafir Quraisy. Dinyaringi sidin sekalian. Jangan Nabi ujar kekasih hati, jangan turunkan.
diturunkan oleh Sayyidina Umar, dinaikkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini gambaran mahabbah. Mahabbah itu menghapus, menghilangkan kehendak diri kita, kita letakkan dengan kehendak orang yang kita cintai. Yang kedua, wa ihraqu jami'is sifati wal hajat, membakar seluruh sifat-sifat yang ada di dalam diri kita dan membakar seluruh hajat dan kepentingan diri kita. Gambarannya nangka ini supaya nyaman. Lawan julak Haji Fadli. Pian pernah mencintai bebinian lah. Pernah ya kalau pernah kalau tak boleh ini kepian. Suah kalau dah suah. Imbah ditapungi. Kenapa pian sayang lawan ulun? Kalau si laki berucap karena pian bungas, berarti itu belum mahabbah lagi. Karena masih ada hajat keperluan. Karena pian sugih majilnya kenapa pian hendak kawin dengan ulun? Karena pian sugih. Makinnya itu kadang kau disebut sebagai cinta. Kenapa? Karena masih ada hajat, keinginan. Jangannya hilang hajatnya, hilang juga cintanya. Ini bahaya. Mahabbah yang masih ada, terikat dengan kepentingan, ini kecintaan yang ada akan kekal dan abadi, akan hilang apabila keinginannya tadi hilang. Karena pian bungas, karena pian masih pancang lagi di bibir, imbah keriput apa-apa kamar kawin hendak kenapa? Ini lah yang langsung mengalami lah. Ini pada kegodoh, ini bisa kegodoh masih panas-panasnya ini. Nah, kenapa jadi memilih itu? Demi Allah. Jodoh aja. Oh jodoh. Kamunya jodohnya habis nggak Pak? Satu, hilangkan dahulu segala kehendak dan keperluan kita. Itu yang dasar wujud-wujud cinta, mahabbah. Ya kan? Beribadah pun kita nangga itu. Beribadah itu nangga itu. Ian kenapa sembahyang maghrib? Supaya kada masuk neraka. Masih ada kalau lah. Tujuannya masih ada. Ian kenapa bersedekah? Supaya tolak bala. Masih ada kalau lagi lah. Pian kenapa sembahyang duha? Karena hanya membuka usaha. Imbah usaha terbuka, duhanya tertinggal. Pian kenapa ketujuh sembahyang malam? Karena anakku hendak umpat tes PNS. Ada tujuan mereka, itu belum cinta lagi. Makanya ini disebut dengan ibadah. Ibadahnya siapa? Ibadatul abid, ibadahnya budak. Belum sampai lagi kepada ibadah ahlul mahabbah. Ibadah para pecinta Allah, ibadah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah abid ini, ibadahnya para budak ini, amunnya kada diupah lagi, inya kada begawi lagi. Ini itu. Atau amunnya inya sudah sugih, ambil begawi.
Kau lihatin. Banyak orang yang ketujuh membaca ayat 1000 dinar jerulun. Banyak yang ketujuh membaca ayat 1000 dinar waktu membuka usaha. Imbah usaha maju, ujungan banyak, ujungan diambil, ya Allah. Imbah usaha maju, ujungan banyak, sugih, dinarnya diambil, ayatnya dibuang. Banyak lah gitu. Kenapa? Karena memang dari awal itu masih ada hajat kita. Lawan Rasulullah itu pun kita pada boleh ada hajat dan keperluan. Kecintaan kita murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebisa-bisa kita lagi menaikkan. Kalau bertawasul itu apa ya? Kalau bertawasul itu Bertawasul, lawan Nabi. bertawasul dengan Nabi boleh. Bertawasul dengan Nabi itu boleh. Nah, ini kan tadi tingkatan. Bah kita hendak beribadah karena hendak sugih boleh. Kita hendak lancar usaha lalu kita rajin sembahyang duha boleh. Ada tadi yang melarang. Tapi sampai kepada tingkatan itu belum lagi. Nah, artinya belum sampai ke tingkatan inni muhibbun bidzikri. Sampai ke tingkatan mahabbah itu belum lagi. Kalau mahabbah itu hilangkan segala kehendak, hilangkan segala hajat, dan hilangkan segala sifat diri kita, tanamkan sifat kekasih kita di dalam hati. Kemudian yang ketiga, ujar Sidin, mahabbah itu adalah wa idraku nafsihi fi bahril isyarat, menenggelamkan dirinya di dalam lautan isyarat. Artinya inya kada wani melangkah ke sebelah kanan, kada wani melangkah ke sebelah kiri, kada wani mengambil atau kada wani melepas, kecuali setelah datang isyarat. Isyarat ini bisa lewat mimpi, atau isyarat ini bisa lewat guru. Isyarat lewat dari guru. Ulun berkisah sedikit supaya kita kau memahami isyarat ini apa. Ulun pernah mimpi. Di dalam mimpi itu ulun sembahyang fardu kifayah. Nah, cuman kada cair dalam mimpi. Sembahyang fardu kifayah dihiga ulun perguruan, dihiga ulun sebelah kiri, cucu dari perguruan di atas dihiga sebelah kiri. Di muka ini jenazah mayatnya. Cuman yang ulun bingung, sembahyang fardu kifayah kada bebajuan. Banduk wara. Untung kada ditiup angin. Anduk aja. Tapi ulun biasa-biasa ya, biasa sembahyang. Imbah itu terbangun. Lalu ulun terpikirkan, biasanya mimpi itu kalau kita terpikirkan terus ini 85% mimpi itu ada maknanya. Amunnya mimpi itu kalau tidak maknanya, biasanya imbah bangun guring kada siapa hilang. Sama termimpi teracak duit. Termimpi teracak duit, imbah bangun mahar, mana duitnya? Mbak itu bakal apa ya pulang kalau tina atau mimpi lagi tadi.
lalu ditapunakan dalam perguruan. Jadi kalau hidup hendak lurus, perjalanan hendak bagus, posisikan diri kita nang kayak mayat yang ada di hijab, yang ada di muka. Posisikan diri kita, anggap diri kita nang kayak mayat di muka itu. Maksudnya apa? Serahkan dalam perguruan. Itu karena naik ke atas, serahkan kepada Rasulullah. Naik lagi karena ke atas, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangganya nanti itu. Pang yang kada baju ini apa kisahnya? Yang kada baju itu ujar gurulon, bahasa anunya kada tapi tahu disupan. Kada tapi kan orang sembahyang kada baju, tuh orang tahu disupan kada. Orang kada tapi tahu disupan. Artinya masih ada adab yang masih belum disempurnakan kepada guru, adab yang belum disempurnakan kepada Rasulullah, adab yang belum disempurnakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya pakaian kita kurang, harus disempurnakan adab itu. Nah, ini kan isyarat untuk memperbaiki diri dan perjalanan hidup kita. Nah, orang yang cinta itu adalah orang yang mampu idraku nafsihi fi bahril isyarat. Orang yang mampu menenggelamkan dirinya di dalam lautan isyarat. Ujar guru ke kanan, ujar guru ke kiri, jangan melawan. Nah, harus ada isyarat. Karena orang yang dapat izin, orang yang dapat isyarat, itu pasti jalannya bagus. Nah, bahasa nyamannya nanti ini umpati aja perguruan bagus saja kena. Anak itu umpati aja perguruan, insya Allah bagus saja ujungnya. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menambah mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini nama Rasulullah terdengar di mana-mana, nama Rasulullah disebut di mana-mana, kebaikan dan kesempurnaan Rasulullah digambarkan di mana-mana. Mudah-mudahan semua itu menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk daripada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Sebelum kita tutup, baca Al-Fatihah 3 kali, Qul Huwallah 3 kali, dan ditutup dengan salawat 3 kali. Ia niatkan di dalam hati apa yang dia niatkan dan hajatkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah terangi hati kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
ضاءت به كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جهرة والكون